Halo Sobat Apa Kabar, ketemu lagi di Apa Kabar Bicara. Kali ini kita ngebahas topik terhangat terkait dengan pasca debat Capres ketiga yang kemarin dan banyak hal yang terjadi setelah itu, termasuk juga terkait dengan peluang koalisi. Ada yang bilang, misalnya Pak JK bilang bahwa pada putaran kedua nanti, kalau misalnya nggak ada yang menang full satu putaran, maka akan terjadi koalisi gitu. Dan untuk membahas hal itu, saat ini kita dari Apa Kabar sudah kedatangan tamu. Beliau adalah Mas Pumpida Hidayatullah yang merupakan Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud dan juga sekaligus sebagai Ketua Kornas Ganjar Center ya kalau nggak salah. Oke, Mas Pumpida, gimana kabarnya Mas? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sehat ya Mas ya? Baik dong. Ya, Oke, ya, maaf Alhamdulillah. nih mengganggu waktunya ini. Iya, nggak Oke, apa-apa. Mas, Ya, gimana? siap. Ya, ini langsung aja nih, Mas. Ini kan kita kalau boleh dibilang apa namanya pemilu kan tinggal hitungan minggu ya. 14 Februari kita akan mencoblos lah di TPS masing-masing gitu. Nah, dengan tempo waktu yang sangat singkat ini dan di satu sisi juga ada beberapa hasil survei ya kalau menurut kita yang menarik juga untuk di-highlight, Mas. Bagaimana beberapa lembaga survei itu menyebut bahwa Ganjar Mahfud posisinya yang sebelumnya itu ada di posisi kedua, sekarang bahkan ada yang menyebutnya, beberapa lembaga survei menyebutnya di posisi ketiga seperti itu, walaupun itu sangat fleksibel dan jaraknya dekat lah gitu. Nah, dari tim pemenangan nasional sendiri, Mas, seperti apa menyikapi hal ini, Mas? Strateginya seperti apa? Ya, justru di dalam konteks kampanye ya, dan kemudian juga strategi pemenangan untuk merebut hati pemilih ini, itu makin mendekat ke arah hari pencoblosan itu justru masih harus makin gencar dan makin gede gitu effortnya ya, bukan terbalik. Bukan di awalnya semangat terus turun jadi makin kendor. Jadi harus benar-benar di puncak itu udah ibaratnya kalau main bola itu kalau kita udah ngoper ke depan nih, udah di depan gawang nih, bukannya malah loyo tapi harus malah tambah kenceng gitu. Kira-kira gitu. Sama seperti Oke. itulah analoginya. Nah, itu kita pun seperti itu gitu, dan memang dari awalan kelihatan banyak hal yang sudah kita kerjakan, tapi lebih ke arah basis-basis sosialisasi ide gagasan. Nah, sekarang udah mulai nih dikupas sana sini kan, bahwa program udah masuk ke arah ranah program, udah masuk ke ranah-ranah yang lebih detail, sehingga masyarakat lebih paham lah apa yang akan diperjuangkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tentunya itu yang pertama. Yang kedua juga kemudian juga acara-acara semakin sering, semakin besar skalanya gitu ya. Nah, itu juga terus didorong terus, karena itu memang suka atau tidak suka yang namanya show of force itu bagian daripada menarik perhatian daripada publik ya. Yang ketiga juga sosial media digencarkan ya, dan kalau dilihat juga sekarang udah mulai up lagi kan, masih tambah masif gitu. Terus selain sosial media juga sekarang sosial media itu ada dua ya, sosial media yang istilahnya disebarkan oleh pasukan, ada yang langsung kandidatnya sendiri, kemudian live dan lain-lain. Jadi bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat gitu ya. Nah, itu juga dimainkan. Jadi semua basis yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, baik pun secara langsung, kemudian juga tadi event-event yang besar, kemudian juga iklan, kemudian juga sosial media ya. Ini sudah mulai tambah banyak, dan menurut saya nanti makin mendekati hari hanya akan ada kampanye besar, dan itu pasti mengerucut di sana gitu. Dan tentu tidak hanya dalam konteks serangan udara ya, yang kita namakan, yang tadi saya cerita ini serangan udara semua nih. Serangan daratnya juga jangan lupa gitu. Jadi pasti nanti relawan kita akan ada yang mengerjakan basis door to door-nya, dan kemudian juga basis approach personal, jadi man to man markingnya akan jalan gitu ya. Nah,
biasanya seperti itu tuh kalau kita melakukan satu basis pergerakan kampanye secara masif. Dan ini kan tentu tidak terlepas ya dengan partai-partai yang mendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini. Jadi ada PDI Perjuangan, ada Perindo, ada Hanura, dan ada P3 gitu kan. Nah, jadi di lini-lini mereka dan di basis-basis mereka tentu relawan akan diperkuat juga, akan bekerja sama juga dengan caleg-caleg yang ada di basis-basis tersebut begitu. Jadi efektivitas man to man markingnya akan lebih terasa gitu. Karena si calegnya juga kan perlu dapat suara kan, jadi bareng-bareng Ya. gitu ngejernya gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, Bang, kalau dengan kondisi saat ini sebenarnya apakah yang dilakukan dari baik itu TPN dan relawan sebenarnya ini sudah mulai melakukan apa yang disebut dengan total football kah atau sebenarnya masih menunggu pas pada kampanye terbuka nanti, Bang? Oh ya, total football sih dari awal kita melaksanakan pendekatan total football. Artinya misalnya saya ini kan sebenarnya tim pakar ya, dewan pakar. Nah, iya. Tapi diterjunkan juga jadi jubir gitu pada titik-titik tertentu. Jadi udah total football gitu. Jadi udah karena kan pada dasarnya kan nggak semua, misalnya tim jubir itu kan mungkin ada yang secara substantif gitu ya tidak menguasai gitu kan. Ya. Sehingga yang dikirim orang-orang yang kemudian dinilai menguasai bidang tersebut gitu ketika harus muncul di media publik gitu, di TV atau di radio atau di mungkin ada event-event yang diselenggarakan oleh universitas gitu ya. Jadi itu tergantung daripada penilaian pimpinan TPN. Dan kemudian menurut saya sih kita udah total football dari awal ya. Jadi nggak kemudian role-nya ini, jobnya ini nggak ada lah. Kalau di dalam organisasi kampanye terus pakai job desk, waduh ketinggalan kita nanti itu. Memang harus total football itu mainnya. Dan inisiatif juga harus, Bang ya. Oh ya, kita pun harus kreatif sendiri-sendiri. Jadi jangan nunggu juga arahan dari TPN, atau bahkan jangan nunggu atribut dari TPN gitu kan. Nanti malah kedodoran. Nah, kami di Ganjar Center juga kenceng juga. Kita kan punya jaringan ya sampai ke level desa itu. Dan apapun yang kemudian menjadi isu-isu penting itu, ketika saya dapat materinya dari TPN pasti udah saya sebar terus gitu. Nah, itu nanti ada diskusi-diskusi juga, mereka nanya ini itu dan lain-lain. Nah, itu jadi cukup menarik sih sekarang ya, karena dengan cara begitu tuh memperkaya kita juga. Jadi ketika kita kemudian harus mewakili Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu di dalam konteks misalnya ada debat juga gitu ya antara tim gitu. Nah, ini udah kita semi terlatih lah karena kita ngejawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu juga gitu. Jadi cukup menarik lah. Agak sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan di masa-masa yang lalu ya, kira-kira seperti itu. Oke, setuju Bang, karena memang tantangannya beda dan kayaknya semua masing-masing paslon juga strateginya kayaknya berebut siapa duluan cepat ya, seperti itu. Nah, dan kalau boleh sedikit bertanya Bang terkait dengan sejauh apa sih sebenarnya hasil survei Bang dimaknai oleh tim TPN Bang? Apakah TPN sebenarnya punya tim survei sendiri atau sebenarnya tetap juga mempertimbangkan hasil survei dari sejumlah lembaga survei itu, Bang? Ya, saya ini orang yang sangat saintifik gitu ya. Dan saya orang yang dari dulu selalu percaya dengan angka-angka survei. Tapi secara matematis, kalau zaman dulu itu kita ngelihat ada semacam keseragaman di dalam konteks angka-angka yang ditampilkan dari berbagai macam perbedaannya lembaga survei yang ada ya. Nah, itu tuh ada konsistensinya gitu, sehingga kita bisa menyimpulkan oh memang seperti ini nih keadaannya. Nah, kalau sekarang ini kok terjadi kejomplangan yang agak sedikit, kalau kita tarik matematiknya, kita averaging terus kemudian kita buat deviasi ya, basis deviasinya kok gede banget gitu deviasinya. Jadi kalau kita tarik garis lurus tuh
hampir bukan garis lurus, maksudnya kalau kita tarik kurva gitu ya, hampir dibilang kita nggak akan bisa ketemu tuh itunya apa namanya persamaannya gitu. Nah ini menurut saya ada sesuatu yang aneh. Jadi ini bukan kita kemudian mau nuduh si ini dibiayain oleh ini dan kemudian nggak bener. Saya nggak mau berspekulasi seperti itu. Tapi eh, kalau kita terdidik dan kemudian kita paham matematik dan statistik, seharusnya ini banyak yang kita pertanyakan. Tentu kalau kita nanya ke lembaga surveinya, mereka akan melakukan defense ya bahwa mereka sudah melakukan ini dengan basis yang biasa mereka lakukan. Tapi catatan satu hal yang saya ingin highlight ya. Ketika zaman dulu itu di 2014, dari mulai 2009, 2014, 2019, lembaga survei pada saat melakukan survei itu melaksanakan langsung secara real di lapangan dengan pendekatan apa namanya? Tatap muka. Nah, ini ya. Yang sekarang terjadi ini walaupun pendekatannya sama dengan menggunakan metode katakanlah multi-stage random sampling gitu ya. Ya. Tapi yang dilakukan kan berdasarkan telepon ya kan. Jadi tidak bertatap muka langsung. Nah, pertanyaannya adalah akurasi di dalam konteks keberadaan orang itu. Akurasi dalam keberadaan ya. Ketika dia ditelepon itu ditanya nggak keberadaan orang ini di mana? Nah, karena kan dalam konteks basis survei itu sebaran menjadi penting. Keberadaan orang itu memang harus ada di sebaran lokasi-lokasi yang ada gitu. Ya. Ini yang menjadi persoalan. Karena orang ini ditelepon berdasarkan basis telepon sehingga yang namanya tipping point itu nggak ketangkep. Bisa aja dia lagi di jalan. Ketika seorang di dalam perjalanan dengan orang yang ada standby di rumah gitu ya, di sekitar dia tinggal gitu, itu beda pasti hasilnya. Nah, sehingga muncullah angka-angka yang aneh-aneh ini. Jadi memang walaupun diklaim itu apa namanya margin of error sekitar 2%-an lebih gitu dikit, tapi ya menurut saya deviasinya kegedean. Harusnya ada keseragaman gitu. Ya terlepaslah siapa yang mau dibayar dan kadang-kadang kita kan bisa langsung tahu nih kalau ada yang kalau zaman dulu gitu kita langsung lihat gitu kan mana sih lembaga survei yang bayaran dalam tanda petik gitu ya, mana yang enggak. Saya nggak nyebut satu-satu nih biar adil lah gitu ya, mana yang enggak gitu. Nah kalau sekarang hampir dibilang bingung kita gitu. Nah jadi yang kita lakukan adalah kita balik. TPN ini melakukan banyak kegiatan untuk kemudian juga apa namanya istilahnya tuh menjaring informasi gitu ya. Mekanismenya ada yang melalui survei juga. Kita juga tahu posisi kita di mana. Pada saat kita turun pun kita tahu, tapi juga kita tahu yang terendahnya seperti apa dan lain-lain. Saya nggak punya kebebasan untuk menyampaikan ya, informasi yang jadi saya nggak nyebut angkanya lah ya. Tapi intinya kami cukup optimis dan cukup confident bahwa insya Allah ini Mas Ganjar punya peluang yang cukup besar. Saya nggak cerita nanti bisa liar gitu kalau saya cerita apa hasilnya gitu kan. Tapi saya nggak usah cerita. Tapi intinya begini, dari hasil survei kita yang kita anggap nanti dianggap kalau kita munculin angka karena kita yang ngadain juga nggak objektif juga gitu, jadi susah gitu kan. Nah, tapi kembali ke persoalan tadi yang namanya kegiatan lainnya itu kan kita tadi menjaring informasi, kita melakukan yang namanya pertemuan-pertemuan town hall meeting seperti di Amerika gitu ya, di mana tim-tim kami ini melakukan semacam ya FGD lah ya atau workshop gitu. Mempertanyakan ya sama seperti survei sama tapi didiskusikan. Ya. Isu-isunya apa ya? Isu-isunya kepuasan terhadap pemerintah. Terus kemudian juga kita tes gitu kan karakter-karakter figur yang mereka merasa cocok dan lain-lain. Bahkan terakhir kita lempar lagi gitu. Gimana kalau figur yang ini gitu. Nah, itu kita dapat gambaran juga cukup menjanjikan gitu
kegiatan-kegiatan itu. Dan itu real ya, di lapangan, orangnya ada, berbicara secara terbuka. Jadi akan sangat sulit kemudian orang pada saat di dalam forum terbuka begitu kemudian melakukan deceiving gitu ya, deception gitu, atau berusaha membuat Penipuan istilah ya. kebohongan gitu, agak sulit gitu. Nah, ini yang kemudian kita dapat, dan sekali lagi hasilnya cukup membuat kita optimis. Kira-kira di situ aja. Namun optimisme ini karena tadi ya karena ada three horse race gitu ya, jadi agak sedikit ketat. Ya kita nggak boleh lengah. Jadi kita terus juga harus melakukan basis sosialisasi sampai nanti di ujung di 14 Februari. Ini masih ada 1 bulan loh. 1 bulan ini lama loh, jangan salah. Iya. Ya Justru, sebentar juga ini lama. ya Masih ada justru 2 ini yang debat lagi menentukan. loh. Masih ada 2 debat lagi loh. Masih Iya, lama nih. iya. Jadi Oke, masih iya, panjang, Bang. Jack. Iya, siap. Nah, ini kalau misalnya aku sebenarnya mau masuk ke situ tuh, Abang tadi udah sempat mention terkait debat. Nah, di debat terakhir itu kan sebenarnya boleh dibilang Pak Ganjar itu cukup apa ya, responnya sangat positif kan, dan itu merupakan sebuah peluang besar kalau menurut saya, Bang Pumpida. Nah, seperti apa sih sebenarnya teman-teman melihat sebuah debat ini, Bang? Karena memang oke lah kalau ada yang bilang bahwa sebenarnya pemilih tetapnya sudah ada, tapi undecided voternya juga masih cukup besar gitu kan. Nah, apakah ini juga sebenarnya yang ingin juga dirangkul gitu, Bang? Ya ini sebenarnya akan menjadi satu catatan politik tersendiri di kemudian hari. Karena begini, karena saya hampir dibilang ya, saya mencoba untuk kemudian melakukan secara analitik ya, secara scientific analitik gitu ya, preferensi Gen Z ini gimana gitu. Jadi yang anak-anak muda ini yang 60% lebih itu ternyata preferensinya susah ditebaknya sama kita. Kadang-kadang di luar daripada nalar kita. Enggak, ini serius, ini artinya gini. Apa namanya? Kadang-kadang nggak bisa kita kemudian melakukan generalisir gitu, generalisasi. Ya. Nah, sehingga oleh karena itu kita melakukan pendekatan-pendekatan yang visual dan kemudian menganggap bahwa yang namanya debat ini menjadi penting sekali gitu. Kenapa Mas Ganjar tiba-tiba sama Pak Mahfud ini ganti-ganti baju gitu kan? Kenapa Mas Ganjar dan Pak Mahfud muncul lebih ke anak muda gitu kan? Ya, Nah, benar. ini karena basis visual itu menjadi tampilan dan memori yang ada di mereka cepet gitu. Mereka tuh bukan bicara, kadang-kadang nggak bicara substansi, kadang-kadang nggak bicara substansi benar salah, keren atau enggak, ilmunya tinggi atau enggak. Kadang-kadang mereka cukup dilihat, oh ini gue suka, gitu aja udah bisa begitu gitu. Nah, jadi sampai level detail di dalam konteks debat ini karena visual ditampilin gitu, ini harus tampil baik begitu ya. Kalau Mas Ganjar di dalam konteks debat dan Pak Mahfud di dalam konteks kemampuan bicara publiknya tuh udah nggak perlu diragukan lah. Nah, tapi kan kita juga harus selip-selipin tuh kan. Selip-selipin kayak Mas Ganjar terakhir itu kan kemarin untuk menjadikan NKRI yang berdaulat. Dan terakhir ngomong apa aja? We are Groots gitu kan. Iya. Tahu itu apa? We are Groots. Ayo. Enggak. Nggak tahu, Jack. Enggak. Maaf, Wah. Udah nonton The Guardian of the Galaxies nggak? Oh ya, udah. Yang pohon Yang itu, terakhir ya. Ya. pas dia udah ngalahin semua orang terus dia bilang we are Groots gitu. Nah, kita nggak langsung ke situ kan, tapi anak-anak ini kan langsung ke situ. Kenapa Anies ngomong Wakanda is no more gitu kan, Indonesia is forever? Karena itu dari filmnya Black Panther kan gitu kan. Black Panther. Nah, yang kayak gitu-gitulah dimunculin gitu. Nah, artinya seperti yang saya bilang tadi, debat ini bukan di dalam konteks sekedar adu gagasan sebenarnya, tapi memunculkan visual yang kira-kira bakal harus disenangi oleh
Gen Z karena kan dinamikanya kan bicara ya, dinamikanya bicara bergerak gitu. Kalau baliho kan tampilan yang kemudian diem gitu kan. Statis. Jadi itu yang bedanya, makanya dimaksimalkan di situ. Karena kalau iklan mungkin iklan kalau menurut saya justru malah anak-anak itu nggak akan suka lihat iklan. Tapi di debat nggak perlu ngiklan kan, tapi harus diselipin yang hal-hal seperti itu kan. Ya, Ya benar. kira-kira itu gambarannya debat ini seperti itu. Tapi secara substansi, ya kalau saya dari awal saya kenal Mas Ganjar ya. Mas Ganjar ini kalau dulu kan kita mendukung Pak Jokowi, setiap kali debat kita yang deg-degan gitu. Nah, tapi kalau Mas Ganjar saya rasa ini kalau udah tinggal dibekelin substansinya aja. Kalau cara ngomongnya, wah udahlah cukup mengagumkan, bukan cukup lagi sangat mengagumkan gitu kan. Bahkan saya beberapa kali sampaikan ke Mas Ganjar, wah ini aura panglima tertingginya yang kemarin nih pas lagi hankam, aura Iya. panglima tertingginya udah mulai kelihatan nih saya bilang gitu kan. Dia seneng lah, terima kasih katanya gitu kan. Nah, jadi ya eh, apalagi Mas Ganjar ini juga bagusnya kemarin tenang ya, tampil tenang, tidak emosional, dan menggunakan data yang akurat. Saya rasa ini menjadi advantage ya kemarin itu. Dan Iya. karena gini juga sih, ini ada satu hal yang sangat menarik di dalam konteks debat sekarang. Kalau zaman dulu kan debat itu orang udah selesai debat didiskusikan saja. Kalau sekarang nggak, ada momen-momen lucu-lucu tuh muncul, jadi ada meme, ada video-video aneh-aneh, nah ini jadi makanya kalau datanya tidak akurat, waduh, bisa dibully tuh di urusan Iya. berikutnya gitu. Nah makanya Iya, nih nggak benar. boleh ngacok gitu di dalam konteks itu. Oke. Oke, Ya, kita agak maju dikit, Bang. Ini sebenarnya yang sangat penting sebenarnya yang ingin hmm. kita tanyakan terkait terbukanya peluang koalisi, Bang. Kalau misalnya nanti harus maju di putaran kedua gitu. Seperti apa sih sebenarnya, Bang, peluang ini, Bang? Ya, ya kerjasama itu kalau untuk yang sekarang dilakukan tuh nggak mungkin kerjasama kemudian kita seolah-olah jadi satu perahu, ya nggak bisa karena sama-sama balapan, ya kan. Hmm. Masa kuda yang satu ngegendong kuda yang lain kan nggak mungkin. Ya kan. Tapi kerjasama di dalam konteks supaya jangan terjadi kecurangan itu memungkinkan. Artinya kita bisa sharing yang namanya informasi saksi misalnya gitu kan. Itu memungkinkan dikerjakan. Lagi-lagi itu tergantung daripada keberadaan saksinya, ya kan. Jangan-jangan di sebelah sana kurang gitu. Nah, di kita kuat. Nah, jangan sampai justru malah dengan keberadaan saksi ini malah merugikan kita gitu. Itu juga gitu. Ngerti kan maksud saya? Ya, Susah lah ya, saya ya, ngejelasinnya. Tadi kan karena ya, masih berlomba, ya ya, istilah kita nggak mungkin lah ngasih contekan banyak juga ke teman sebelah ya, gitu. Ya benar-benar. berlomba gitu. Tapi artinya secara ini sangat mungkin terbuka peluang itu ya, tapi lebih kepada pembagian perannya masing-masing kali, Bang ya. Iya, saling saling info aja kalau terjadi potensi kecurangan. Dan ya maksudnya bukan berarti kita curiga 02 yang curang juga gitu. Kita Hmm. berharap juga yang sebelah sana juga nggak curang gitu. Jadi kita harus saling ingetin lah gitu. Ya, Kira-kira ya. gitu. Iya, Dan kalau di putaran kedua jelas lah. Siapapun yang mau menang di putaran kedua, kalau memang terjadi 2 putaran, kubu yang masuk ke putaran kedua itu dua-duanya harus berhasil mengambil hati yang tersisihkan, itu udah pasti. Nah, deal-dealnya kayak gimana ya bukan berarti apa yang sudah dibicarakan sekarang ini dengan misalnya katakanlah 01 dan 03 berbicara gitu ya. Terus kemudian menjadi satu yang deal yang permanen, saya rasa enggak ya. Jadi ketika Hmm. masuk ke putaran kedua itu akan ada dinamika yang perlu
istilahnya tuh kita antisipasi juga gitu. Karena bisa terjadi juga hal-hal yang di luar dugaan. Walaupun udah bicara di awal ya. Iya. Nah, iya Karena Bang, kan karena kan yang namanya capres itu bukan, maksudnya gini, yang namanya capres dia berjalan di dalam satu basis dukungan partai. Gitu kan? ya, Nah, ketika dia sudah tidak menjadi capres atau cawapres, dia nggak mungkin bisa mengendalikan partai. Partai kembali ke hitahnya dikontrol oleh yang namanya pimpinan-pimpinan partai, kan gitu. apa? Nah, ketika posisinya seperti itu, pasti yang diutamakan oleh pimpinan-pimpinan partai ini apa? Kepentingan partainya, kan gitu. Ya kan? Kepentingan partainya. Dia mendapat deal yang lebih baik di mana? Dia melihat peluang yang lebih menang di mana? Kan gitu kira-kira. Nah, ini harus dimatangkan saya rasa untuk kemudian di apa namanya di putaran kedua nanti, ya untuk siapapun juga gitu nanti. Tapi ya kalau kami di TPN ya kita sudah melihat ke arah sana gitu ya, dan kita melihat bahwa yang namanya partai itu juga harus kita ajak bicara gitu pada akhirnya, bukan sekedar kita deal dengan tim pemenangannya, karena kalau sudah tersisihkan tim pemenangan tuh udah bubar jalan tuh sebenarnya. Iya, Ya kan udah nggak menang, otomatis. udah tim tim tidak menang, udah tidak menang gitu kan gitu. Jadi Iya. kira-kira gitu. Iya, Bang, ini pertanyaan terakhir kali, Bang. Bang, kan ada yang bilang bahwa secara ideologi antara 01 dan 03 itu kan sulit ketemu ya. Tapi pada posisi ini, ketika itu nanti putaran kedua terjadi, kalau Bang Pupida ngelihatnya seperti apa gitu? Bahwa mungkinkah akan apa namanya persoalan yang lebih besar yang diutamakan dan menurunkan ego masing-masing partai ini, Bang? Ya semua orang juga bilang kalau secara ideologi mah apa sih yang ada di Indonesia ini, ideologi apa sih yang cocok, nggak ada juga, antara satu dengan yang lain juga banyak yang nggak cocok. Maksudnya begini, Nasdem dengan PKB persamaannya di mana? Ya. Pertanyaannya gitu, kok bisa musuh kan gitu. Jadi udahlah, itu kita udah nggak perlu bahas di dalam konteks ke sana gitu. Lebih baik kita ngelihat bagaimana kepentingan mereka ini nanti bisa diakomodasi, bisa lebih nyaman dengan kita, dan bisa yakin bahwa peluangnya bersama kita itu mereka akan menang. Kira-kira gitu aja udah. Karena kalau kita ngutak-ngatik apa tuh namanya tuh apa ideologi terus kejauhan gitu loh. Semua partai sekarang ini kan kepentingannya apa? Ya mereka pasti penting menang, penting dapat apa namanya suara Kursi. dari apa pemilu ini ya. Kan nanti juga gini masalahnya. Yang menarik nih kalau putaran kedua ini posisi partai ini udah ketahuan mana yang masuk kira-kira di mana di parlemen atau enggak, ya kan? Hmm. Mana yang suaranya banyak atau enggak gitu. Itu tuh juga akan menjadi basis apa namanya konsideran ya yang akan menentukan kira-kira bagaimana kita bicara dengan partai itu. Kalau dia udah ngerasa gua nih udah nyaman nih di mana di DPR, gua udah menang nih, udah lumayan lebih dari target gua nih. Ah, yang sekarang mah kita yang penting nyari duitnya aja deh, yang sebelah aja deh, yang banyak Hmm. duitnya aja, kan bisa juga kayak gitu. You'll never know gitu Hmm. loh, betul kan? Iya. Karena Sip, di situ, betul. karena udah ajak dulu gitu. Nah, kalau sekarang ini masih ada pertimbangan kotel, efek, masih ada pertimbangan kira-kira dukungan dari pemerintah atau enggak. Setelah putaran kedua agak beda karena masing-masing partai itu udah mulai gini ya gitu. Kira-kira Ya, gitulah. ya, ya, ya. Dan saya Medan juga belum bisa pertempurannya udah nyimpulin beda. karena kita nggak tahu nanti posisi partainya di mana gitu, kira-kira Ya, itu. Jadi oke. kalau kita bahas ke arah ideologi menurut saya agak sedikit kejauhan lah. Oke. Bang, ini karena waktunya kita tinggal 4 menit lagi, aku Hmm. silakan Abang buat closing statement lah terkait dengan pemilu ini dan harapannya, Bang. Ya, insya Allah pemilu ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa ada persoalan yang signifikan.
dan pemilu harus bisa menjadi ajang pemersatu bangsa dan tidak kemudian menjadi apa namanya event yang kemudian memecah belah bangsa begitu ya. Dan tentunya pemilu juga adalah satu ajang di mana kita bisa menentukan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang bisa membawa nasib bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik ke depan. Dan saya akan tutup statement saya ini dengan pantun, jangan belagu, jangan belaga, jangan pernah lagu, pilihlah nomor 3. Oke, Bang, keren sekali Bang. Terima kasih buat Ya, pantunnya ya. dan buat Thank you, thank diskusinya. you. Mungkin yang bisa aku highlight bahwa sebenarnya ah, kita akan tetap berusaha ya, dari TPN sendiri akan tetap berusaha untuk yang terbaik, di mana pemilu tinggal beberapa minggu lagi, dan untuk putaran kedua kalau misalnya itu terjadi, banyak hal sebenarnya yang sangat mungkin terjadi gitu kan. Dan yang penting bahwa semua ini dilakukan untuk kebaikan bersama, kurang lebih gitu Bang ya. Betul, betul. Ya, yang jelas Oke, pengalaman saya di beberapa pemilu itu ideologi itu nomor 2, yang paling penting kepentingan. Kira-kira siap seperti Bang. itu. Ya, Oke, oke. ya, Terima ya kasih, itu Cek. dia. Thank you Siap. banget. Mantap, mantap. Oke, Maaf ya thank you nggak bisa banget. datang ya. Nggak Thank you, apa-apa. thank you. Iya, oke. Ya, Itu dia tadi Sobat Apa Kabar, diskusi kita bersama Bang Pumpida Hidayatullah yang merupakan Dewan Pakar dari TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih Bang Mufida. Kita ketemu lagi di dialog-dialog selanjutnya Bang ya. Terima kasih Bang. Maaf ini yuk, waktunya Assalamualaikum. mepet soalnya. Ya, no problem, no problem. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.